Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa aritna bis-salihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi jelang siang hari ini ya. Maafkan nih backgroundnya masih background yang kemarin ya. Saya coba ganti dulu backgroundnya. Ya. Sekarang masuk ke pembahasan tentang praktek metode penelitian ya atau praktek dalam penyusunan metode penelitian ya. Nah, di bagian etika penelitian ya, jadi kawan-kawan perlu paham mengenai apa sih yang dimaksud dengan etika penelitian gitu ya. Saya akan coba bagian sini saya share. Nah, ini ya. Nah, dalam metode penelitian atau dalam pelaksanaan penelitian, ya nanti kawan-kawan boleh cari di apa kanal saya YouTube itu ada cara menggunakan Zotero. Ya, silakan pelajari di sana, ikuti tata-tatanya sampai selesai. Ya, ikuti tata kelolanya sampai selesai dan Anda harus bisa menggunakan Zotero untuk menyusun footnote secara otomatis dan daftar pustaka juga secara otomatis. Dan itu wajib ya. Jadi pian-pian harus bisa menggunakan Zotero di komputer atau di laptopnya masing-masing. Ya. Dan ini kadang-kadang di HP biasanya ya. Jadi kalau misalnya memang ada jual bisi komputer laptop, cari aja apa kumpulan nukar komputer yang bekas warnet ya. Biasanya banyak yang murah-murah yang 300 ribuan itu cukup ya. Nggak apa-apa yang penting bisa nyala aja ya. Anggaplah ganti kuota seharian, seharian sih sebulan kali ya. Karena kuota sekarang itu kan sebulan 30 ribu kali ya. Nah, orang bertiga kumpulan 100 ribu seorang dapatlah sebuting perangkat lunak komputer gitu ya. Nah, itu karena akan terpakai sampai penyusunan skripsi nantinya ya. Ah, nanti kita coba prakteknya lagi ya. Hari ini kawan-kawan menyimak secara online caranya ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika gitu ya? Jadi etika itu sesuai dengan norma sopan santun dan pelanggaran yang bersifat melanggar aturan dalam penyusunan penelitian ya. Nah, apakah bisa eh, konteks misalnya ingin menyalahkan orang lain ya? Prinsip etika itu kalau berdasarkan dari buku ini bahwa ya normanya itu manfaatnya apa, kemudian menghargai pendapat orang lain gitu ya kan. Nah, ini. Dan pastikan jangan sampai ada yang mencemarkan nama baik atau menyebutkan nama orang tanpa izin atau mengambil nama orang tanpa izin atau menyantumkan gambar orang tanpa izin. Jadi kalau misalnya menyebutkan nama, gambar dan sejenisnya silahkan diblurkan. Ya, diblurkan tuh bisa ditutupi atau di inisial atau jika gambar wajahnya diblurkan saja ya. Kecuali orangnya mengatakan boleh silahkan ya. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip penelitian gitu ya? Nah, ini penting banget nih. Ada yang penelitian itu bebas dari bahaya. Jadi kalau penelitiannya membahas tentang tindak pidana atau perdata atau yang berhubungan dengan bakal pidana agak susah, mending tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena berbahaya secara secara fisik ataupun mental. Dan ini banyak terjadi kadang. Ya pengen bagus penelitiannya, didatangi tempat ini, akhirnya orang kadang mengizinkan, dikarasi akhirnya apa? Terjadilah cekcok dan sebagainya. Ya, maka pastikan tempat yang akan dilakukan penelitian itu bebas daripada bahaya. Yang kedua, bebas dari eksploitasi. Ya, jadi keterlibatannya itu harus bebas dari eksploitasinya orang lain gitu ya.
Yang ketiga, manfaat dari penelitian. Jadi jelas ada manfaatnya dan dapat diukur manfaatnya gitu ya. Jadi kalau metode yang digunakan ini manfaatnya apa, metode yang digunakan ini negatifnya apa, metode yang digunakan ini apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya, metode yang dimaksud dalam konteks hal yang ini ya, ini pasti dihubungkan dengan pola ya. Pola apa Pak? Pola yang sifatnya positif ataupun negatif. Jika sifatnya positif, alhamdulillah. Tapi jika sifatnya negatif, ya mungkin untuk perbaikan masa yang akan datang ya. Yang ketiga ada yang namanya memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi makanya belakangan kami juga mulai merampungkan untuk Medpen Hukum HTN itu lebih cenderung kepada kajian empiris saja ya. Supaya apa? Supaya ada output yang jelas untuk masyarakat. Ya, output jelasnya apa? Misalnya masalah penerangan jalan ya. Berarti mungkin suatu ketika pemerintah akan memberikan apa? Lampu jalanan yang baik ya. Dan mungkin misalnya sampah ya, mungkin suatu ketika orang akan pemerintah akan memberikan tempat sampah yang lebih baik lagi atau sejenisnya ya. Dan yang keempat ada rasio resiko dan manfaat ya. Jadi sebelum dia melakukan penelitian, tolak ukurnya dulu disusun ya. Banyak positifnya atau banyak negatifnya gitu. Ya itu yang pakai ada manfaatnya ya. Yang selanjutnya ada yang namanya menghormati harkat dan martabat manusia. Ya. Tidak boleh memaksa, datanya jelas, dan informan atau responden juga tidak boleh apa ya, Anda minta dengan cara paksa gitu, Anda boleh juga, ya. Atau pian-pian apa ya, meminta dengan cara kasar misalnya itu juga Anda boleh, ya. Jadi dalam penelitian itu harus benar-benar berdasarkan izin, ya. Izinnya seperti apa, Pak? Ya izin, namanya izin seperti apa? Ya. Izin tertulis bisa, izin secara apa ya? Lisan juga bisa, atau izin berdasarkan dari surat keterangan dari fakultas. Itu boleh juga, ya. Tergantung nanti maunya izin yang seperti apa ini maksudnya, ya. Itu penting untuk kawan-kawan jangan sampai salah dalam melakukan penelitian nantinya, ya. Nah, khawatirnya ketika melakukan penelitian ternyata belum dapat izin. Nah, itu juga jadi dampak negatif nantinya ya. Jadi hindari penelitian yang belum dapat izin. Jadi kalau ingin meneliti, takun dulu izinnya dari tempat itu bisakah didatangi. Bila kada bisa jangan dipaksakan ya. Kemudian adanya keadilan. Ya, jadi yang namanya informan atau responden nanti nanti apa sih Pak bedanya responden dengan informan? Silakan pian googling cari internet apa sih bedanya informan dan responden. Jadi kadang ada yang menganggap itu informan, ada yang menganggap itu adalah responden. Aku sepakati dulu mana yang namanya informan, mana yang responden. Ya. Aku mau ngambil ini aja Gin. Kenapa? Karena inya tenyaman di Pandiri. Aku ngambil dia aja deh biar kenapa? Karena dia mudah dilakukan pendekatan hukum. Aku dia aja Gin biar mudah dan sebagainya. Nggak bisa. Harus adil dan non diskriminatif. Ya, konteksnya apa? Penghormatan dan persetujuan awal. Jadi izinkan Bapak, saya si A dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara ingin melakukan diskusi wawancara sedikit mengenai permasalahan di lingkungan Marabahan ini misalnya ya, atau Banyumasin Timur ini khususnya bidang penerangan jalan gitu ya. Nah, Pak Ulun kan pernah mendengar tuh Pak dalam undang-undang dan sebagainya itu bahwa jalan provinsi dikelola oleh provinsi, jalan kabupaten dikelola oleh kabupaten, jalan kecamatan dikelola oleh bagian kecamatan sejenisnya. Apakah boleh lah Pak misalnya provinsi menyumbang, kabupaten nyumbang juga karena itu kebutuhannya provinsinya dapat,
kabupaten juga dapat, misalnya gitu ya. Kenapa kamu kurang bertakon-takon? Ah, izin Pak, ulun ini dari Fakultas Syariah kemarin yang mengajukan saya permohonan, mohon banget pian mau ulun jadi sebagai informan wawancara ulun. Nah itu ya. Nah, itu selesaikan. Jadi sebelum pian meminta apa aksesnya, ya tanyakan dulu haknya gitu. Bolehkah dapat ulun wawancara si A? Biasanya setelah pian mengajukan surat permohonan, maka biasanya dari pihak informan akan mengunjuk apa ini loh buktinya, jadi ini loh belum di laptop pian pasti ada biasanya. Kesimpan nggak ada? Ya itu kita mencarikan di Chrome-nya ada. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan mau melihat informan itu menghargai pian, maka hargailah mereka juga, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya melakukan informan nih, biasanya minimal ada yang sesuatu dikasih lah gitu ya. Jangan datang bulik kayak itu aja ya. Adabnya, etikanya, ya kita sebagai apa, meskipun kita tamu, ya tapi kita lah memberikan sedikit souvenir kepada masyarakat. Misalnya minimal ada air putih apa, mineral misalnya, atau apa ya, gula misalnya, standar ya modal 20.000 atau 30.000 untuk satu informan. Jadi informan merasa bahagia gitu. Ya, tapi kalau datang tanpa etika, pulang tanpa etika, nanti yang kotornya adalah etika UIN-nya. Kok UIN kayak gitu? Padahal Universitas Islam Agama Islam loh, masa tidak beretika? Nah, jadi kan negatifnya bukan Anda, tapi ke UIN-nya sendiri ya. Jadi diperhatikan etika terhadap menggali akses informan atau responden nantinya ya. Nah, pastikan keamanan ya. Nah, ini juga jangan sampai men-share. Nah, ini penting banget nih, apalagi yang sifatnya putusan. Nama putusan konteksnya itu biasanya termohon dan permohon jika mengambil Anda pian mengambil langsung ke pengadilan pasti dapatnya yang lengkap. Tapi kalau mengambilnya di direktori putusan pasti jawabannya sudah di blur atau ditutupi namanya ya. Nah, itu penting. Jangan sampai keamanan informasi orang lain pian sebarluaskan. Hati-hati jangan sampai membuka kerahasiaan orang lain apalagi yang sifatnya aib gitu ya. Kemudian kode etik peneliti ya ini juga perlu pian pahami ya. Jadi yang namanya kode etik peneliti itu bujur-bujur meneliti gitu ya, lihat bujur-bujur ya. Jangan sampai hal-hal yang mungkin yang teliti tapi karena karena cocok lawan aku harus segin. Dan jangan silakan aja apa yang didapatkan dari penelitian yang Anda dapatkan informan, maka munculkan di informan Anda gitu ya. Nah, ini penting ya dalam konteks pengelolaan. Ya. Selanjutnya ini tentang etika penggunaan AI di perguruan tinggi ya. Karena ini sudah tidak mungkinkan lagi untuk dihentikan, tapi yang jelas sudah banyak sekali muncul berbagai macam di dunia ini. Ya. Nah, apa sih negatifnya? Pasti negatifnya adalah pian-pian tidak membaca artikel lagi. Pian-pian tidak akan menguasai materi. Pian-pian tidak akan bisa menulis dengan baik dan benar. Pian-pian akan membuat dia yang pintar, saya yang kakak itu aja. Ya, maka solusinya integritas akademik penting. Ya, pastikan yang Anda gunakan itu AI-nya memang sesuai. AI yang paling bagus kan Google Scholar ya. Nah ini, nah ini yang paling bagus nih. Semua referensi ada di sini. Semua bahan ada di sini. Semua bahan apapun modelnya banyak sekali di sini. Ya, nah, ini banyak sekali. Silahkan jadikan buku aja. Klik, baca punya orang lain ini apa sih maksud abstraknya? Baca abstraknya aja.
Ya. Kalau Anda ingin membaca kesimpulannya silakan karena penelitian itu punya orang misalnya Santa Maereta 2015 evaluasi penanganan udara studi kasus zaman Bandung apa Bandung ya kota Bandung Jawa Barat. Apa sih menurut dia? Menurut dia tentang evaluasi ini jawabannya. Nah, silakan di copy judulnya maksudnya apa ya. Yang kedua, ya mungkin pada faktanya perlu integritas akademik ya. Yang memiliki ide itu pihak, bukan dia. Tolong buatkan, jangan. Carikan dulu datanya. Ini data-data saya, tolong rapikan bahasanya dengan baik dan benar. Silahkan. Ini data-datanya, tolong perbaiki data yang ini gitu ya. Nah, sekarang kita coba praktek di bagian tulisan pian-pian ya. Nah, silakan nanti membuat ini sambil praktek di metode penelitian pian-pian ya. Karena kita menggunakan online ini tujuannya apa? Supaya pian kau membuka di laptop masing-masing ya. Kita ambil judul siapa? Kira-kira ini ya. Saya ambil terakhir aja nih punyanya. Sampel aja ya. Parisi Ramadan ya. Analisis dampak ketidaktahuan masyarakat. Ya, ini kita coba judulnya. Ya. Nah, dan kelihatan punya kawan pian sampel. Nah, apa yang dilakukan oleh Al-Farisi Ramadan? Analisis dampak ketidaktahuan masyarakat terhadap ini. Ya. Nah, apa yang Pian dapatkan kira-kira jenis pendekatan yang digunakan? Ya, pasti karena ini ada studi kasus, tempatnya ada, maka kita delete ini. Nah, berarti dia menggunakan pendekatan empiris ya. Ini nggak ada. Nah, delete ya. Sekarang kawan-kawan boleh menggunakan apa saja untuk menyusun bahasanya. Ya. Nah, kira-kira yang digunakan ini apa metodenya? Ya, empiris ya. Nah, karena sifatnya empiris, pendekatannya maka silahkan kawan-kawan mencarikan referensi dari konteks berbagai macam bahan misalnya ya. Nah, gampangnya apa? Salah share. Gampangnya adalah ketika kawan-kawan meminta ke sini, ya di sini. Ini paling banyak dipakai sekarang, ya. Tapi etikanya pian-pian harus memasukkan dulu seperti ini. Nah, metode penelitian dengan pendekatan empiris tuliskan. Sekarang pian baca bener nggak sih gitu ya kan? Sambil dipahami, sambil kalau bisa ingat ya alhamdulillah ya. Maka yang digunakan jenis penelitian ini ya hampir sama ya, sebagainya. Nah, karena Pian tidak mengambil seluruhnya, maka Pian masukkan lagi sumber datanya siapa, di copy lagi sininya ya. Sumber data yang digunakan pada penelitian tersebut apa saja? Silahkan. Ada kepala desa, ada sekretaris desa. Jadi ini tinggal di copy ya. Nah, udah. Nah, itu di bagian empirisnya. Sekarang apa yang Pian lakukan dengan pendekatan selanjutnya yaitu tentang bahan hukumnya gitu ya. Ayo masuk ke bagian dua dulu, jenis dan sifat penelitian. Nah, sekarang masukkan lagi. Jenis penelitiannya deskriptif saja karena konteksnya sifat penelitiannya mungkin evaluasi. Nah, ini benar nggak sih evaluasi gitu? Ya, karena Pian ingin melihat
Analisisnya berarti evaluasinya apa hasil dari dampak ketidaktahuan masyarakat terhadap aktivitas pengelolaan anggaran desa gitu ya. Silakan. Nah, waktu pelaksanaan observasi kapan? Nah, waktu penelitiannya dimulai kapan sampai kapan. Nah, silahkan aja ya diskusikan dengan kawan robot pian. Ya. Nah, masuk lagi di bagian selanjutnya gitu ya. Setelah sumber jenis dan sifat data, masukkan sumber bahan hukumnya. Ya, ini sumber bahan hukumnya. Tuliskan data tadi dengan data ini. Nah, ini yang saya kirim yang di WA ya. Nah, ini saya kirim di WA. Nah, silakan nih waktu penelitian ada sudah. Apakah dimasukkan semua, Pak? Jangan, karena kalau memang dimasukkan semua malah jadi aneh nantinya gitu ya. Nah, silakan aja masukkan waktu penelitian dalam bahasa biar. Nah, di copy, paste lagi. Ini saya pindah ke Word ya, karena mungkin pian kada melihat Word-nya apa gitu ya. Nah, selesai di bagian sini, sumber bahan hukum. Nah, kawan-kawan bertugas apa? Cek ini benar tidak sih? Jangan sampai dia menggunakan aplikasi yang sifatnya menyesatkan Anda. Pastikan ada, ya. Nah, bahan hukum sekundernya, nah, silakan. Hasil wawancaranya, silakan. Data sekundernya jelas banget ya. Nah, sudah. Tapi lagi-lagi pian harus jujur membacai. Jangan sampai asal ambil asal jadi ya. Khawatirnya nanti ketika ditanyakan pian malah bingung jawabnya apa. Oh ternyata yang pintar adalah AI-nya. Piannya masih kakak itu aja ndak bakal paham-paham gitu ya. Hati-hati ya kawan-kawan ya. Mohon banget jangan sampai ini sebagai cara mempercepat Anda menjadi lebih tidak paham. Bukan paham tapi menjadi yang lebih tidak paham ya. Nah, sekarang masuk ke bagian nomor 5 teknik analis data dan bahan datanya. Apa yang diperlukan gitu ya. Nah, tadi sudah diulang, disusun nomor 5-nya gini. Ya, silahkan. Karena menggunakan data yang sudah saya masukkan tadi, maka jawabannya selalu pakai data sebelumnya, bukan ngasal gitu ya. Nah, desanya jelas, waktu penelitian jelas gitu ya. Susun lagi sampai selesai habis. Ya. Validitas dan keabsahan data dihapus dulu, etika penelitian hukum juga dihapus dulu. Masuk ke sistematika penelitian, ini untuk bab 1 nanti ya, tapi enggak apa. Kenapa jadi bisa sistematika kita terakhir? Karena data sudah didapatkan dari atas. Ketika dapat data dari atas, maka sistematika penelitiannya biasanya sesuai gitu ya. Nah, akan jadinya dia menyusunkan gitu. Ya. Nah, karena di tempat kita gambaran umumnya adalah metode penelitian, maka nanti bab tiganya ganti menjadi bab metode penelitian. Nah, supaya menjadi jelas, buatkan outline penelitiannya. Outline itu gambar rumahnya ya. Nah, nanti ketika ini sudah selesai, maka kawan-kawan akan menjadikan sebuah ini proposal yang baik dan benar ya. Tapi lagi-lagi hati-hati jangan sampai yang pintar adalah AI sementara pian tidak paham sama sekali ya. Nah, maka yang ini dibaca, ikuti nanti tanyakan lagi, ini lagi tanyakan. Setiap ini tanyakan nanti ini jadi 5 halaman, 7 halaman gitu. Nah, ini jadikan satu mungkin untuk halaman yang rumusan masalah sebagainya bisa jadi satu aja. Ya. Nah, ini nanti dijadikan sebagai proposal penelitian nanti di semester selanjutnya ya. Nah, jadi makanya tadi saya bilang pastikan Anda menguasai bujur-bujur tentang eh, apa tadi Zoteronya ya supaya referensinya makin detail dan makin jelas. Cara aja nanti di mana ya cara menambahkan aplikasi Zotero itu ya. Yang jelas nanti ada ya. Saya akan carikan linknya. Gampang kok tinggal cari internet aplikasi Zotero.
Download, kemudian install. Selesai install, download untuk Microsoft Office-nya dan Chrome-nya. Yang gunakan Chrome ya, jangan Mozilla. Chrome lebih gampang dibanding Mozilla. Ya. Nah, selesai. Tinggal ganti tem halaman, kemudian halamannya 12, kemudian di sininya 1,05 deh, yang terlalu besar. Hilangkan huruf tebal yang nggak jelasnya. Ya, selesai. Metode penelitian untuk bab 3. Nah, silakan. Nah, nanti baru kita akan mencari referensinya. Ya, referensinya itu berbentuk Google Scholar tadi. Ya. Nah, apakah benar Pak seperti ini Pak? Ya, jelas 40% benar, 60%-nya Pian yang membenarkan. Artinya, Pian yang harus mengeksekusi ini layak atau tidak. Ya, demikian. Terima kasih. Silakan gunakan cara yang mudah, cara yang cepat, tapi tidak memperlambat otak kita dalam belajar. Ya, silakan. Kalau memang ini tidak benar, hapuskan saja. Oh, ini gak ada, aku kadang bahas ini nih, delete. Jadi jangan asal terima jadi, ya. Baca dulu gitu ya. Kalau emang tidak layak, hapus. Ya, dan sejenisnya. Ini kan penelitiannya kan bukan sekarang, ya dihapus. Berarti nanti, tahun 2026 nanti. Nah, berarti perbaiki gitu ya. Anggaplah 2026 sudah mulai penyelesaian penelitian gitu ya. Jadi, April 2026 udah selesai. Berarti wisudanya kapan? Nah, target di bulan September atau November. Udah. Oktober, Desember, biar sih, apa, wisuda. Iya, jangan lama-lama kuliah. Masih banyak lagi yang harus dikerjakan, masih banyak lagi yang harus dicapai. Ya, silahkan pian-pian diskusi merapikan ini ya. Jangan sampai selesai. Demikian. Terima kasih atas waktunya. Masih online karena ini sifatnya adalah praktek ya. Nanti pian praktekkan saja cara-cara demikian ya. Sampai benar. Tapi benar lah ini Pak Ketua PD ya. Pastikan yang pian yang tahu. Perwakilan masyarakat berapa orang Pak? Nah, nanti saya tambahkan data primernya. Ya. Nah, di bagian sini, nah kan jelas nih. Bahan hukum primernya wujudlah ada undang-undang desanya ini. Kemudian peraturannya benar lah. Nah, wujudlah ini, gitu ya. Nah, ini berapa orang? Nah, ini belum tambahannya dengan jumlah. Nah, karena kan kita belum tahu berapa orang. Misalnya 15 orang terdiri nah, dari, nah siapa kepala, nah berapa orang? Nah, bernama siapa misalnya ya ek Ali seorang kepala desa. Sekretaris desa siapa? BBBB. Ketua PD siapa? Perangkat desa. Nah, masyarakat ada berapa? Yang berjumlah, misalnya berjumlah 10 orang. Nah, satu, siapa, dan seterusnya ya. Nah, jadi jelas namanya siapa sampai selesai gitu ya. Nah, sampai habis seterusnya ya. Observasinya ada kada? Ada, karena ulun upat musyawarah desa. Iya silakan. Pelaksanaan program UI desa kada? Iya benar, karena ulun melihat semua anggaran kegiatan musyawarah sebagainya itu dilaksanakan oleh biaya anggaran desa. Dokumennya bisa pendapatkan, nah ini, nah harus cek ya dokumen di desa tersebut. Jadi kada asal-asalan aja bikin seperti ini ya. Nah, itu namanya etika penelitian, cek dokumennya, RKPDS-nya kayak apa, RPJMDS-nya kayak apa, BPDS-nya kayak apa gitu ya. Tahun berapa, Pak? Nah, karena pian penelitiannya tahun 2024, maka dijadikan mundur karena pian ingin melihat penelitian di 2023 sampai 2024. 2025 sudah selesai, 2026 pian ingin melihat bagaimana efektivitasnya ya. Atau per 2025 deh ya, karena ini baru kemarin. Nah, silakan ya. Dan seterusnya silakan cari data reduksi itu seperti apa, data distribusi seperti apa, nanti kita bahas lagi di segmen selanjutnya. Demikian ya. Terima kasih atas atensi kawan-kawan untuk berhadir secara online. Ya, dari tadi saya ganti-ganti video ini, padahal ingin menggantikan blur. Nah, kan lebih gampang. Ya Allah baru aja dari tadi kayak apa yang ini ya, biar bawaan guring. Nah, anggaplah lagi di hotel, lagi refreshing, oh, ya.
Demikian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan selamat bekerja. Minggu depan sudah selesai karena kita terakhir pertemuan minggu depannya lagi karena awal Juni itu sudah minggu tenang kalau ada salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terakhir penutup ujiannya tertulis. Ya, nanti akan saya kirimkan bahan buku tentang metode penelitian hukum empiris dan itu harus pian baca dan pian hafali paham bujur-bujur. Apa kalau usah tapi paham intinya gitu aja. Karena soalnya berhubungan dengan materi buku Mappen hukum empiris yang saya tulis ya. Gampang aja kok. Ada tulis ada PDF-nya nanti pian baca pelan-pelan, kuasai. Karena ketentuan lulus pian ada dua. Pertama, metode penelitian itu sudah selesai. Yang kedua, UAS pian. Karena metode penelitian itu jatuhnya jadi kayak UTS. Ya. Bila UAS pian di bawah nilai 40 atau 50 ke bawah, berarti pian akan lulus mata kuliah ini. Ya. Karena metode penelitian itu nilainya 90. Ya. Kalau nilai pian yang kedua 40, berarti dibagi dua plus kehadiran plus keaktifan, maka bisa jadi pian akan lulus. Jadi pian harus sampai target di atas 60 poin dari UAS. Ya. Dan ujiannya mungkin mirip kayak apa ya praktek ya, tapi bentuknya pakai HP mungkin nanti ya saya lihat bagaimana apakah pakai Google Form atau seperti apa nanti gampangnya ya. Tapi yang jelas kawan-kawan harus jujur membaca materi itu dengan baik dan benar beserta dengan praktek contohnya seperti apa ya. Nanti akan saya kirimkan bukunya di dalam WA grup nantinya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.